Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum, dalil, dan sekalian membahas tentang Al-Quran sebagai dalil. Sumber dan dalil hukum, kita mengenal ada sumber hukum dan ada dalil. Kalau sumber hukum itu merupakan sesuatu yang menjadi sumber munculnya hukum. Artinya hukum muncul dari sumber itu. Kalau itu kita mengenal ada Al-Quran dan ada Sunnah. Itu sebagai sumber hukumnya. Artinya hukum itu muncul dari ayat-ayat Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah. Itu sumber hukumnya. Jadi yang menjadi sumber hukum adalah Quran dan Sunnah saja. Tetapi kalau dalil, itu maka kemudian ada pembagiannya. Ada dalil yang disepakati atau muttafaq fih, dan ada yang dalil yang diperselisihkan atau yang mukhtalaf fiha. Dalil yang disepakati itu ada 4. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma' dan qiyas. Ini urutannya. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Sedangkan dalil yang diperselisihkan artinya para ulama masih mempunyai perbedaan pendapat apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak. Kalau yang disepakati itu semua ulama sepakat bahwasanya Quran, Sunnah, ijma', qiyas itu adalah dalil. Kalau yang diperselisihkan itu ada yang menggunakannya sebagai dalil dan ada yang tidak, maka dikatakan sebagai dalil yang diperselisihkan. Ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada saddu dzari'ah, ada istishab dan uraf dan sebagainya. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan tentang dalil. Sekarang kita membahas tentang Al-Quran sebagai dalil, sumber hukum dan juga sebagai dalil. Pembahasan kita ada beberapa hal. Yang pertama tentang definisi dan karakteristik Al-Quran. Kemudian ada kehujjahan Al-Quran atau mengapa Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai dasar, sebagai dalil dalam penetapan hukum. Mengapa Al-Quran bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai dasar dalam penetapan hukum. Itu artinya kehujjahan Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran, kemudian macam-macam hukum yang dikandung dalam Al-Quran. Kemudian ada dalalah ayat Al-Quran, tentang penunjukan Al-Quran. Ayat Al-Quran sebagai dalil ada yang qat'i dan ada yang dzunni. Ada yang bersifat pasti dan ada yang bersifat tidak pasti atau dzunni. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kita mulai dari definisi ya. Ini saya hanya mengambil salah satu dari definisi tentang Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran maksudnya dari kata qara'a, yaqra'u. Ya. Ada Qur'anan, ada qira'atan. Artinya membaca. Dalam ayat Al-Quran ada ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Itu yang menjadi dalil bahwasanya ada kata qara'a yang menjadi dasar dalam kata Quran, gitu ya, kata dasar dari kata Quran. Sedangkan definisinya Quran adalah kalamullah al-munazzadu 'ala rasuli al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilaina naqlan mutawatiran bila syubhatin al-muta'abbad bitilawatihi. Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul, kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dituliskan dalam mushaf, yang dinukil atau yang disampaikan, yang ditransmisikan kepada kita naqlan mutawatiron, dengan transmisi, dengan penukilan yang mutawatir, bila syubhatin, yang tanpa ada keraguan di dalamnya, al-muta'abbad bitilawatihi, yang
membacanya itu termasuk ibadah. Jadi ini definisi, ada yang menambahkan, ada yang mengurangi, tetapi setidaknya bahwasanya ada beberapa kata kunci yang ada dalam definisi ini untuk membedakan ayat Al-Quran dengan yang lain. Misalnya dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang sumbernya dari Allah juga, tetapi karena itu tidak tertulis dalam mushaf Al-Quran, maka tidak dikatakan sebagai Al-Quran, walaupun itu kalam Allah juga. Kemudian ada naklan mutawatiron, dinukil, ditransmisikan secara mutawatir. Ini dalam ulumul Quran ada yang namanya qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu bacaan Al-Quran tetapi penukilannya tidak mutawatir. Karena tidak mutawatir, maka kemudian dikatakan sebagai qiraah syadzah. Qiraah yang tidak umum, tidak bagian dari Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawati termasuk ini. Jadi definisi bahwa membacanya termasuk ibadah. Ini untuk membedakan antara Al-Quran dengan yang lain. Jadi selain Al-Quran, membaca saja tanpa paham maknanya itu tidak bisa dikatakan sebagai ibadah. Tetapi Al-Quran, ayat Al-Quran itu kita membacanya saja, walaupun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tetap ada pahalanya. Tetap itu bagian dari ibadah. Maka di definisi ditambahkan al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya itu termasuk ibadah dan berpahala walaupun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Oke, itu definisi. Kemudian karakteristik Al-Quran, ini beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama tentang karakteristik Al-Quran. Lafal dan maknanya adalah dari Allah. Nah, ini nanti ada pembahasan terkait dengan perbedaan ulama tentang ini, tetapi secara garis besar jumhur ulama, sebagian besar ulama memberikan karakteristik bahwa Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi itu hadis itu maknanya dari Allah tapi lafalnya dari Nabi. Tapi kalau Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah. Jadi benar-benar dinukilkan, diwahyukan dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Rasulullah, disampaikan kepada umatnya, itu ya seperti itu, lafalnya seperti itu. Ya, tidak ada Nabi tidak punya andil untuk merubah lafalnya misalnya, supaya maknanya sama tetapi lafalnya beda, tidak. Tapi lafal dan maknanya dari Allah semuanya. Kemudian diriwayatkan secara mutawatir. Tadi sudah saya jelaskan, mutawatir itu diriwayatkan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, ke kelompok yang setelahnya, dalam jumlah yang secara rasional tidak mungkin melakukan kebohongan. Itu mutawatir. Jadi dari kelompok yang dimana masing-masing itu tidak mungkin secara adat, secara rasional melakukan kebohongan. Jumlahnya sangat banyak, itu mutawatir. Kemudian yang ketiga, diturunkan dengan berangsur-angsur. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak dalam kepada umatnya, ya, itu tidak dalam sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur dalam periode-periode. Makanya ada Makkiyah, ada Madaniyah, gitu ya. Sejak kerasulan itu, maka kemudian ayat itu diturunkan secara berangsur-angsur. Salah satu hikmahnya adalah untuk tathbitul fuad, atau membuat kondisi hati itu semakin kuat dan agak tartil untuk membacanya. Jadi ada banyak hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini nanti akan dipelajari dalam pelajaran atau mata kuliah ulumul Quran tentang tanjimul Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran secara garis besar ini ringkasnya saja, ada sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kehidupan. Hudal linnas, ada hudal lil muttaqin, gitu ya. Sebagai rahmat, keberuntungan dari Allah pada manusia berupa kasih sayangnya. Sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram, dan seterusnya. Sebagai mau'idhah, sebagai pengajaran, sebagai bimbingan manusia untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Kemudian
sebagai busra, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, sebagai musaddiq, pembenar terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Karena dakwah para nabi itu ada kesamaannya, terutama tentang tauhid, sama-sama mengajak untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Perbedaannya ada pada beberapa syariat, tetapi secara esensi tauhid terutama, kemudian perilaku yang baik itu sama. Dan Quran membenarkan tentang ajaran kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur ya. Kemudian sebagai syifa fis sudur, penyembuh segala penyakit yang ada dalam hati. Ada ulama yang memaknai ini dengan syifa itu ya penyembuh baik lahir maupun batin, penyakit lahir maupun batin. Tetapi kalau ini memang syifa fis sudur, penyakit yang ada dalam hati, penyakit-penyakit batin. Kemudian sebagai nur, sebagai cahaya, dan sebagainya. Fungsi Al-Quran sangat banyak, saya hanya menyampaikan itu, nanti silahkan dipelajari di referensi-referensi yang terkait dengan ulumul Quran atau dalam usul fikih secara detail lagi. Kemudian kehujjahan Al-Quran, bukti bahwasanya Al-Quran adalah hujjah bagi manusia, bukti bahwasanya Al-Quran adalah dasar bagi manusia, bahwa hukum-hukumnya wajib diikuti oleh semua manusia. Buktinya apa? Bahwasanya mengapa Al-Quran itu hujjah bagi manusia? Ya karena Quran itu dari Allah. Karena Al-Quran itu dari Allah untuk manusia, maka Al-Quran itu adalah hujjah bagi manusia. Itu dasar yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu wajib diikuti oleh semua manusia. Karena Al-Quran itu dari Allah. Bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah adalah ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Nah, dalam bahasa ini ada namanya i'jazul Quran. Jadi ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan ini sudah ada sejak zaman turunnya ayat Al-Quran sampai saat ini. Allah sudah memberikan tantangan kepada semua manusia, bahkan mau jin mau manusia, silahkan membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan sampai saat ini dan ila yaumil qiyamah tidak akan ada yang mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Itu bukti bahwasanya Al-Quran itu dari Allah. Kalau Al-Quran itu dari manusia, pasti ada orang yang mampu untuk membuat yang semisalnya. Karena tidak ada yang membuat yang semisalnya, maka itu menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari Nabi, bukan dari Rasulullah, tapi dari Allah. Sisi kemukjizatan Al-Quran, ada sisi-sisi kemukjizatannya. Misalnya kesesuaian ungkapan-ungkapannya, makna-maknanya, hukum-hukumnya, dan teori-teorinya. Jadi antara ungkapan satu dengan ungkapan yang lain, maknanya antara satu dengan yang lain, itu sesuai. Hukum dan teorinya akan sesuai. Jika ada yang mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain itu bertentangan, itu sebenarnya tidak bertentangan. Hanya nampak bertentangan, yang dimana itu berasal dari ketidakmampuan akal pikirannya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang nampak bertentangan itu. Tapi kalau sudah ketemu, sebenarnya akan diketahui bahwasanya antara ayat satu dengan ayat yang lain pasti tidak akan bertentangan. Mengapa tidak mungkin bertentangan? Karena sumbernya satu, sumbernya Allah. Karena sumbernya dari Allah, maka tidak mungkin antara yang satu dengan yang lain bertentangan. Kalau yang ada orang yang mengatakan bertentangan, maka sebenarnya itu karena ketidakmampuan pikirannya untuk memahami ayat-ayat itu. Oke, kesesuaian ayat-ayatnya dengan teori-teori ilmiah temuan ilmu pengetahuan. Ini walaupun ayat-ayatnya bersifat umum dan tidak bermaksud sebagai ayat sains, ayat ilmu pengetahuan ya secara khusus, tetapi setiap temuan ilmu pengetahuan, teori-teori ilmiah itu kalau cari landasannya dalam Al-Quran, Al-Quran sudah berbicara dalam masalah itu sejak ayat itu turun, tentang teori alam semesta misalnya, kemudian
kedokteran maupun sebagainya, itu akan banyak yang menemukan tentang kesesuaian-kesesuaiannya. Artinya tidak bertentangan dengan temuan-temuan ilmiah kontemporer, dengan temuan ilmu pengetahuan. Mampu menceritakan peristiwa di masa lalu dan masa datang dengan tepat. Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan kemudian ditemukan bahwasanya apa yang dikisahkan oleh Al-Quran itu ternyata benar, tepat untuk mengisahkan peristiwa masa lalu. Jadi kalau itu memang sumbernya dari Nabi, Nabi itu tidak berguru kepada siapapun, maka harusnya Nabi tidak tahu tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah masa lampau dan itu benar adanya. Itu maka mukjizat Al-Quran di situ, dan itu semakin membuktikan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, bukan buatan Rasulullah. Karena kalau itu buatan Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah tahu hal-hal yang sudah kaum-kaum yang sudah punah, yang sudah tidak ada lagi di muka bumi, tetapi kemudian ditemukan pada masa-masa setelahnya. Dan juga memprediksi masa depan dengan tepat. Yang sering dijadikan contoh adalah tentang peristiwa bahwa Romawi itu akan hancur gitu ya, Ghulibatur Rum misalnya, bahwa Romawi itu akan suatu saat dikalahkan, sesuatu yang pada saat itu tidak mungkin sepertinya secara nalar. Sebuah imperium yang sangat kuat, ada Romawi, ada Persia yang saat itu ada seolah-olah tidak akan mungkin tumbang, tetapi Al-Quran saat itu memprediksi bahwa Romawi akan tumbang, dan ternyata prediksi Al-Quran itu benar. Termasuk tentang hari kiamat nantinya. Kemudian kefasihan lafalnya, keindahan bahasanya, dan kekuatan pengaruhnya. Jadi kefasihan lafal Al-Quran, keindahan bahasanya itu sudah dibahas oleh para ulama dengan luar biasa, yang mengungguli hasil-hasil karya para ahli syair, para penyair, para ahli bahasa pada masanya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang mampu menyamainya, karena memang bukan dari manusia. Maka yang ada adalah kita mengungkap tentang keindahannya, tentang kefasihan lafalnya, dan kekuatan pengaruhnya. Banyak orang yang sudah terpengaruh oleh Al-Quran itu dari non-muslim menjadi muslim, dan banyak contohnya yang terkait dengan itu, tentang pengaruh Al-Quran terhadap jiwa manusia, terhadap perilaku manusia, dan seterusnya. Termasuk bagaimana Al-Quran memprediksi tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang di hari kiamat dan seterusnya. Itu sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ada pembagiannya secara garis besar ini. Ada namanya hukum-hukum i'tiqadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan keyakinan, keimanan kepada Allah, malaikat, hari akhir, dan sebagainya. Itu tentang i'tiqadiyah atau terkait dengan keyakinan. Ada hukum-hukum yang bersifat khuluqiyah, tentang perilaku, tentang akhlak ya, untuk melakukan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Jadi tentang perilaku, ini tentang keyakinan, ini tentang perilaku. Kemudian yang ketiga ada hukum-hukum bersifat amaliyah, tindakan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan, ada transaksi ya. Jadi i'tiqadi, ada khuluqi, akhlak mulia. Kemudian ada terkait dengan amaliyah, itu tentang perkataan, tentang perbuatan, tentang transaksi. Ya, yang ketiga, yang hukum-hukum amaliyah, inilah yang menjadi objek kajian fikih dan usul fikih. Kalau kajian usul fikih terkait dengan dalilnya, kalau perilakunya, perbuatannya terkait dengan fikih. Tetapi baik fikih maupun usul fikih lebih terkait dengan masalah hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Oke, ahkam amaliyah itu ada yang mencakup hubungan antara manusia dengan Allah, ada yang mencakup hubungan sesama manusia. Yang terkait dengan mengatur hubungan manusia dengan Allah dinamakan dengan ibadah. Hukum-hukum yang terkait dengan ibadah itu sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita hanya manut saja, ngikuti
apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahwasanya misalnya ibadah, sholat, kenapa kok waktunya itu, yaitu yang Allah yang menentukan, kita hanya ikut saja. Bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, itu ta'abudi. Mungkin tidak rasional ya, mau dirasionalkan, ini ta'abudi. Yang penting itu perintah dari Allah dan kita diminta untuk tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah yang bersifat ta'abudi, yang bersifat ibadah. Itu hubungan kita dengan Allah. Kita perintah puasa, kita perintah haji. Mengapa haji? Tata cara melakukannya seperti itu. Ya, tidak harus dirasionalkan, tidak. Itu ta'abudi, itu kita hanya tunduk dan patuh saja. Kemudian ada yang mengatur hubungan sesama manusia, namanya muamalah. Nah, ini yang bersifat ta'akuli, bersifat rasional. Ini bisa dicarikan alasannya mengapa khamr itu diharamkan. Ada ilatnya, ada alasannya. Mengapa riba itu diharamkan? Mengapa tidak boleh ingkar janji misalnya. Yang bersifat muamalah itu ta'akuli, bisa dinalar, bisa dirasionalkan, bisa dicari alasannya. Itu bedanya antara hukum yang bersifat ibadah dengan yang muamalah. Di sini ada ta'abudi, ini ada ta'akuli. Walaupun memang ada yang menambahkan di antara yang ta'abudi itu ada ta'akulinya juga, di antara yang ta'akuli itu ada yang ta'abudinya juga, tetapi tidak akan bahas itu dulu. Ini secara umum kita akan memberikan batasan ini. Bersifat ibadah itu ta'abudi, yang bersifat muamalah itu ta'akuli. Ini tunduk dan patuh, ini rasional. Kemudian ahkam amaliyah itu ada yang membagi seperti ini. Ada al-ahkam al-ahwal saksiyah yang terkait dengan hukum keluarga. Jumlahnya sekitar 70 ayat. Ada al-ahkam al-madaniyah yang terkait dengan hukum perdata, jual beli dan lain-lain, itu 70 ayat. Ada al-ahkam al-jinaiyah, hukum pidana, itu 30 ayat. Ada al-ahkam al-murafa'at, hukum acara, 13 ayat. Kemudian al-ahkam at-tadbiriyah, hukum tata negara, itu 10 ayat. Ada al-hakam ad-dawliyah atau hukum internasional, sekitar 25 ayat. Ada al-hakam al-iqtisadiyah al-maliyah tentang hukum perdagangan, ekonomi dan perdagangan, itu sekitar 10 ayat. Kemudian yang terakhir tentang Al-Quran itu wurudnya, itu dari sisi wurudnya dan sisi dalalahnya akan kita bahas. Wurudnya itu apa? Wurudnya itu adalah sampainya Al-Quran itu pada kita, itu qat'i. Tadi sudah dijelaskan, Al-Quran itu yakin seyakin-yakinnya sampai kepada kita secara benar. Pasti Al-Quran itu dari Allah. Itu wurud, artinya sampainya Al-Quran itu kepada kita, itu meyakinkan itu dari Allah. Tidak ada keraguan. La raiba fih, tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah. Itu namanya wurudnya. Sampainya Al-Quran kepada kita, itu qat'i. Tapi dari sisi dalahnya, penunjukan ayat Al-Quran terhadap sebuah hukum, itu ada yang bersifat pasti, qat'i, ada yang bersifat dhonni, masih bisa diperselisihkan atau menerima penafsiran yang berbeda. Qat'i itu tidak bisa menerima penafsiran lain, dhonni itu masih mungkin menerima penafsiran, masih mungkin menerima perbedaan pendapat. Yang qat'i, misalnya, contohnya ini, qat'i, ayat-ayat tentang waris, bahwasanya bagian seorang suami jika ditinggal istrinya itu adalah setengah jika tidak ada anak. Jika ada anak maka bagiannya seperempat. Angka setengah dan angka seperempat itu tidak bisa ditafsirkan yang lain. Apa maknanya setengah? Apakah bisa bermakna sepertiga, seperenam, seperdelapan? Enggak. Setengah ya setengah. Itu artinya pasti angkanya setengah. Tidak bisa menerima penafsiran yang lain. Ayat-ayat tentang hudud misalnya. Kemudian dhonni. Dhonni itu artinya mungkin menerima perbedaan penafsiran. Misalnya makna quru dalam Al-Quran. Quru itu artinya ada yang memaknai 3 kali suci, ada yang memaknai 3 kali
haid misalnya. Maknanya la mastumun nisa. Ada yang mengartikan menyentuh, ada yang mengartikan berhubungan suami istri. Itu artinya zonni, mungkin menerima penafsiran yang berbeda. Saya kira itu penjelasan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum dan sebagai dalil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.